yang ngekat rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya, bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang ngekat video-video ini ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kau ya, jangan asal kat-kat nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar, ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu, Dok? Atau blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, ini. tahu rasa? Flavor. Bukan. Rasanya ngetes dokter aja tuh, Bang. Lu ngetes dokter Tirta ya. Berani gue Lu ngetes Cicipe. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kamu Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut, Dok. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kan masih ada 4 hari lalu kita hancur bang. Ya, kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngeliatnya? Ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi 9. Nah makanya Kecil kan. Nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya ya. Lu makanya sama makan-makannya, Bu. makanya kalau kita lihat, Itu 13, Jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela. Rokok itu aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya ya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucu, kalau aku di Jogja dijotos aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya jotos aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher sini. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif, Oh. buat rasa nyaman.
Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Saya kan. Nggak enak. Nah, kan? kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah, itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Oke. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul, Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76, Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu. Samsu, Filter. ya. Cuman semakin Ice. zamannya kan jadi aneh kan, jadi putih, terus pakai yang filter coklat, terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek, Iya. Oh iya, Kayak itu diklik. diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sih. Ada gitu ya ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah rokok herbal tuh sebenarnya overklaim. Oh, herbal. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia tadi tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti, Dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Lah, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Nah, remuk minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi banget gembrot jadinya. Oh. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang